Kemudian dia memberanikan diri untuk mengintip ke bawah ranjang. Dia melihat ke bawah ranjang. Ternyata halo semua, selamat datang di Intermezzo. Kali ini gua mau menceritakan satu kisah nyata yang dialami oleh seorang perawat wanita bernama Zahra. Zahra ini adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit pusat perawatan untuk pasien penyakit kronis. Dia sudah bekerja di rumah sakit itu selama 10 tahun lebih. Memang selama ini di rumah sakit yang tempat dia bekerja banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi, kejadian spiritual. Tapi kejadian-kejadian itu hanya dia dengar saja. Dia tidak pernah mengalaminya sendiri. Dia tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian-kejadian tersebut. Pada saat itu Zahra lebih memilih untuk tidak memikirkan hal tersebut karena dia pikir kalau dia memikirkan hal itu dan ketakutan sendiri, hal itu bisa berpengaruh pada konsentrasinya kepada pekerjaannya. Selama 10 tahun lebih bekerja di rumah sakit itu, dia telah melihat banyak hal tentang kematian pasien. Dia mendengar banyak hal tentang cerita-cerita horor, hingga itu semua menjadi hal yang biasa bagi dirinya. Akan tetapi tidak untuk malam itu. Pada saat itu, Zahra ini ditugaskan untuk menjalankan dua shift sekaligus, yaitu berdurasi 18 jam. Saat menjalankan tugas inilah ada kejadian yang membuat Zahra ini ketakutan. Pada malam itu, Zahra baru beres menyelesaikan tugas shift pertamanya. Hingga untuk melakukan shift keduanya, dia mendapatkan jatah untuk istirahat selama 90 menit. Seperti biasa, para perawat ini beristirahat di sebuah ruangan yang disediakan khusus untuk beristirahat. Ruangan itu berada di sebuah lorong yang searah dengan arah menuju kamar jenazah. Jadi ini kamar jenazah, ini ruang istirahat, ini adalah lorongnya. Sebelum kamar jenazah itu adalah ruang istirahat para karyawan. Seperti biasa pada malam itu, Zahra memasuki ruangan tersebut yang kebetulan kosong, tidak ada rekan yang lain. Dia kemudian menutup pintunya. Setelah menutup pintu, dia kemudian mematikan lampunya. Karena Zahra ini adalah tipe orang yang merasa nyaman atau bisa tidur apabila keadaan ruangan itu gelap. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Dia merasa bahwa waktu istirahat yang selama 90 menit ini harus dimanfaatkan secara maksimal karena dia punya tugas shift kedua yang berlangsung selama 9 jam. Zahra mulai menyandarkan kepalanya ini ke bantal. Dia bersiap untuk tidur. Pada saat dia menutup mata, tiba-tiba terdengar bunyi bip. Bip. Saat itu diiringi dengan pintu ruangan tempat istirahat itu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Setelah itu pintu itu kembali tertutup sendiri. Kemudian tidak beberapa lama terdengar ada stretcher. Stretcher adalah tempat tidur dorong yang biasanya untuk membawa pasien. Karena bunyi stretcher itu berada di depan ruangannya, Zahra berpikir bahwa stretcher ini pasti menuju ke arah ruang jenazah. Berarti yang dibawa oleh stretcher itu adalah jenazah. Itu adalah yang ada dalam perkiraan dari Zahra. Untuk memastikan, Zahra ini menghubungi temannya lewat pesan teks.
Dia bertanya tentang siapa pasien yang baru saja meninggal dan diantarkan ke kamar jenazah. Pada saat itu temannya tidak membalas sampai beberapa lama, hingga akhirnya Zahra pun keburu tertidur. Setelah beberapa menit dia tertidur, tiba-tiba Zahra merasakan ada yang menggoyang-goyangkan ranjangnya dengan sangat keras. Hal itu membuat Zahra yang sedang terlelap dalam tidurnya tiba-tiba kaget dan terbangun. Dia langsung mengecek ke sekelilingnya, akan tetapi tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia memberanikan diri untuk mengintip ke bawah ranjang. Dia melihat ke bawah ranjang. Ternyata tidak ada apa-apa. Zahra kemudian duduk di tepi dari tempat tidurnya. Lalu dia membacakan ayat kursi. Di tengah dia membacakan ayat kursi, tiba-tiba ruangan itu ada yang mengetuk. Hal itu membuatnya kaget. Dia melihat ke pintu, ternyata di balik kaca yang berada di sebelah pintu ada temannya yang sedang mengintip. Temannya itu pun kemudian masuk ke dalam ruangan dan langsung bertanya kepada Zahra, "Apakah kamu mendengar suara pintu ruangan kamar mayat yang terbuka?" Berarti dari sini kita bisa nilai bahwa ternyata bukan hanya Zahra yang mendengarkan bahwa ada mayat yang diantarkan ke dalam ruangan jenazah. Temannya juga mendengar hal itu. Yang bikin mereka bertanya-tanya itu adalah kenapa pihak rumah sakit atau pihak suster atau perawat jaga tidak ada yang memberitahukan kepada mereka perihal adanya mayat atau jenazah yang baru diantarkan ke dalam kamar jenazah. Pada saat mereka sedang membicarakan hal itu, tiba-tiba pintu kamar mandi yang berada di ruangan istirahat itu terbuka sendiri secara perlahan-lahan. Pintu itu sepertinya sudah lama tidak dikasih pelumas hingga bunyinya cukup nyaring. Hal itu kemudian membuat keduanya menengok ke arah kamar mandi dan keduanya langsung merasa ketakutan, kemudian saling berpelukan. Ini benar-benar pengalaman menyeramkan yang pertama kali dialami oleh Zahra. Zahra sangat ketakutan karena dia tahu betul bahwa di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Ini adalah pengalaman pertamanya tentang hal spiritual. Hingga Zahra dan temannya pun cepat-cepat keluar dari ruangan itu. Zahra memutuskan untuk melanjutkan kerja shift keduanya, meskipun jatah istirahatnya sebenarnya masih panjang. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan shock atau pengalaman yang barusan dia dapatkan. Saat itu Zahra berusaha mengalihkan pikiran tentang hal itu dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang berada di ruangan perawat. Tidak beberapa lama dia mengerjakan tugas itu, tiba-tiba dia terkagetkan oleh teriakan seorang pasien yang datang dengan tergopoh-gopoh kepadanya dengan muka yang sangat ketakutan. Zahra pun kemudian bertanya kepada pasien itu, "Apa yang terjadi?" Pasien itu mengatakan bahwa di kamarnya ada seorang nenek-nenek yang telah marah kepadanya dan mengusirnya untuk keluar dari kamarnya. Pasien itu juga mengatakan bahwa ia telah melihat ada mayat di bawah tempat tidurnya. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Kemudian tanpa berpikir panjang, Zahra langsung berlari kecil menuju kamar si pasien. Dia penasaran ada apa di kamar pasien itu. Begitu dia membuka pintu pasien itu, seketika itu juga dia merasakan ada hawa dingin langsung menyerang dirinya. Dan dia merasa bulu tengkuknya pun pada merinding semua. Seketika mata Zahra ini langsung tertuju kepada sesuatu yang berada di atas lemari di dalam kamar itu.
Setelah dia fokus melihat apa yang ada di atas lemari itu, dia tiba-tiba ingat akan seseorang. Dia sepertinya mengenal sosok yang berada di atas lemari itu. Akan tetapi kemudian sosok itu tiba-tiba wajahnya berubah semakin menyeramkan dan semakin menyeramkan. Kemudian dalam penglihatan dari Zara ini, makhluk itu tiba-tiba menjerit. Hal itu seketika menghipnotis Zara hingga dia pun perlahan melangkah mundur sampai dia keluar dari kamar itu. Sedangkan pintu kamar itu pun kemudian menutup dengan sendirinya. Seketika Zara ini pun tersadar, tapi dia tidak bisa berpikir dengan apa yang terjadi. Hal pertama yang dilakukan adalah lari terbirit-birit menuju ke ruangan perawat. Di dalam ruangan perawat itu yang tidak ada siapa-siapa, dia langsung duduk dan termenung. Dia syok karena dia ingat bahwa sosok itu adalah pasien yang pernah dia rawat, dan pasien itu telah meninggal 1 tahun yang lalu. Dia adalah pasien yang paling lama berada di rumah sakit itu. Dia sempat dirawat selama 11 tahun. Memang sebelum kejadian malam itu, ada banyak kejadian pasien yang tidak betah berada di kamar itu. Mereka minta untuk tukar kamar. Pada awalnya Zara ini memang tidak percaya dengan hal-hal itu ya. Tapi setelah malam itu dia benar-benar tahu bahwa hal spiritual seperti itu benar adanya. Seperti gua bilang di awal tadi, ini adalah kisah nyata, bukan kisah rekaan. Akan tetapi segalanya kembali ke kalian untuk menilai, mau percaya atau tidak itu terserah kalian. Paling enggak kisah ini bisa menambah wawasan kita dan semoga bisa mengisi waktu kalian saja. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat mengikuti update dari channel gue. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you.